bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND dan masih terus mendengarkan Florata pagi ini bersama kami yang bertugas ya. Saya Desi Natalia, juga Budi Buku operator studio. Pagi ini kami akan lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya masih di Florata pagi ini pendengar yang akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Anda juga bisa ikut mengomentari topik-topik yang kami hadirkan dengan mengirim WhatsApp kepada kami di 0821 3878 8786. Pendengar, untuk Anda yang mendengarkan kami juga melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga nanti bisa menyaksikan melalui YouTube channel RRI ND. Selamat pagi ya, selain Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui siaran terestrial kami di beberapa wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, kami akan lanjutkan dengan informasi lain. Kali ini informasi dari Kabupaten Flores Timur ya, terkait dengan update bencana alam erupsi gunung berapi. Baru-baru ini Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sudah mengunjungi ya Kabupaten Flores Timur, khususnya di mengunjungi juga para korban yang mengalami dampak erupsi gunung berapi Lewotobi laki-laki. Dan untuk mengetahui informasi lainnya, karena kami juga menerima informasi bahwa BNPB ini menambah dukungan DSP sebesar 250 juta rupiah. Informasinya akan kami bahas lengkapnya dengan Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Pak Abdul, selamat pagi. Assalamualaikum. Nusantara begitu Pak Kadis ya. Untuk selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Pak Abdul? Baik. Iya, mudah-mudahan sehat ya Pak Abdul ya. Sehat, alhamdulillah Mbak. Sudah kembali ke Jakarta Pak Abdul? Sudah. Baik. Kemarin kita sampai ke Jakarta. Ya, Pak Abdul, kemarin dalam kunjungannya apa saja kemudian yang disampaikan Kepala BNPB kepada masyarakat setempat ya? Pada saat itu kami lihat kunjungannya juga didampingi oleh PJ Gubernur NTT dan juga PJ Bupati Kabupaten Flores Timur begitu Pak Abdul. Ya, sebelumnya memang sejak Gunung Lewotobi laki-laki dinaikkan statusnya menjadi status awas di level 4 hampir 1 bulan yang lalu ya. BNPB sebenarnya sudah menurunkan atau langsung mendukung proses tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati Flores Timur dan satu deputi dari BNPB, deputi logistik dan peralatan juga boleh dikatakan bolak-balik ke Flores Timur untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi yang mencapai 6.300-an orang itu terpenuhi dengan baik. Memang ada 2 titik pengungsi yang kalau ada aktivitas abu vulkanik itu selalu terdampak, khususnya yang di Boro ya. Tetapi kita coba tetap dukung dari aspek masker dan lain-lain. Nah, yang kemudian menjadi atensi Kepala BNPB dengan adanya berita pengungsi ada yang meninggal dunia. Nah, ini yang kemudian mendorong beliau dari perintah Bapak Presiden juga untuk melihat langsung kondisi pengungsi di sana seperti apa. Dan dari laporan yang kita dapatkan untuk kebutuhan dasar pengungsi, permakanan, tenda dan lain-lain itu sebenarnya terpenuhi dengan baik. Hanya memang di beberapa titik kita lihat untuk tenda itu karena sekarang kita ada pada fase musim hujan ya. Jadi meskipun Nusa Tenggara Timur sebenarnya pola musim hujannya tidak mengikuti pola musim hujan nasional ya, tetapi ketika hujan kita mendapatkan laporan visual yaitu di daerah-daerah pengungsian itu juga air masuk ke tenda. Kemudian ini juga kita support dengan tempat tidur velvet. Velvet ini tidak menyentuh
tanah. Jadi ada ruang di situ dan juga kita dukung dengan matras sekiranya ada tidak kebagian velbet itu ada matras sebelum bersentuhan langsung dengan permukaan tanah yang basah. Nah ini udah kita dukung dan juga untuk memudahkan kita melakukan pendataan kondisi pengungsi, kita juga membangun dashboard pengungsi terpilah, namanya pengungsi terpilah ini data detil, Mbak, data detil. Jadi sampai ibu hamil berapa orang di atas 75 tahun, berapa orang berkebutuhan khusus, berapa itu ada di situ. Kemudian juga estimasi kebutuhan harian pengungsi di setiap titik itu berapa, nasi, lauk pauk dan lain-lain sampai ke kebutuhan ibu hamil, kebutuhan alat-alat kewanitaan itu ada di situ. Itu sudah kita bangun di GIS bnpb.go.id/lewotobi laki-laki. Jadi ini sudah kita latihkan juga ke pemerintah kabupaten bagaimana cara mengupdate-nya sehingga ini bisa benar-benar dijadikan referensi bersama. Tujuan utamanya sebenarnya kita bisa tahu persis di mana kelompok rentan berada. Misalkan orang tua dengan penyakit tertentu itu paling banyaknya di titik pengungsian yang mana, sehingga jika ada resources tenaga medis, kesehatan, kalau ada laporan itu bisa segera diturunkan di sana karena kita punya datanya dan tipe kelompok rentannya seperti apa. Nah ini juga sudah kita sampaikan ke pemerintah bupati supaya kalau ada kasus-kasus seperti pengungsi yang meninggal, memang itu bukan karena aktivitas gunungnya, tetapi karena sakit dan sudah lansia. Tapi kan ini masuk kelompok rentan ya. Ini yang kita perhatikan dengan adanya data itu. Kira-kira demikian, Mbak. Ya, jadi dengan hasil meninjau langsung ini ditemukan jawabannya ya, karena atensi dari Pak Kepala BNPB ini kemudian mengundang beliau untuk bisa datang langsung ke Kabupaten Flores Timur. Dan kabarnya pada saat itu juga selain diberikan bantuan tadi yang sudah Pak Abdul sampaikan, juga ada penambahan anggaran 250 juta rupiah begitu ya. Untuk penggunaan apa nanti tujuannya Pak Abdul? Ya, yang anggaran dana siap pakai ini sebenarnya kebutuhan operasional perangkat lapangan. Artinya di situ ada BPBD, ada pemerintah daerah, sektor terkait, ada TNI Polri. Nah ini mekanisme penggunaannya melalui BPBD, tetapi kemarin Kepala BNPB sudah menyampaikan bahwa ini memang digunakan untuk keperluan operasional tanggap darurat. Jadi misalkan ada aparat TNI yang menyalurkan dapur umum dan lain-lain, itu kebutuhan bensinnya, kebutuhan makanan mereka sendiri itu disupport dari situ. Demikian juga dengan anggota BPBD yang kemudian melakukan apakah itu pendataan. Kan data ini harus kita update tiap hari ya. Pasti ada personel yang turun ke tiap titik pengungsi. Nah ini juga operasional mereka juga diambil dari situ. Pada intinya seluruh kebutuhan operasional tanggap darurat, personil, alat, perangkat, personil itu disupport dari DSP ini. Dan itu dikontrol oleh BPBD. Ini sudah kedua kalinya ya untuk pemberian dana yang jumlahnya sama juga 250 juta begitu Pak Abdul? Benar. Karena kemarin itu yang untuk DSP yang pertama itu mekanismenya melalui transfer. Nah ini kan ada prosesnya. Kemarin untuk memastikan dana ini bisa digunakan langsung, kita membawa cash dari Jakarta supaya ini bisa langsung digunakan oleh petugas atau perangkat di lapangan. Ya kemarin juga Pak Kepala BNPB bersama tim juga menyempatkan untuk langsung berdiskusi ya, berdialog dengan para korban yang terdampak bencana ini. Apa yang kemudian disampaikan ya oleh para warga kepada Kepala BNPB langsung ini Pak Abdul? Pada dasarnya para pengungsi, Kepala BNPB menanyakan dari penanganan masyarakat yang sudah berjalan 1 bulan ini, apa yang masih dirasa kurang, apa yang masih
belum ada sampai sekarang, itu tolong disampaikan supaya bisa kita dukung. Respon masyarakat, alhamdulillah dari diskusi interaktif kemarin itu secara umum masyarakat menyampaikan kalau kebutuhan permakanan itu tidak ada masalah. Karena dari pemerintah provinsi pun dari awal sudah mendukung 2 kali, ada beras 18 ton, yang kedua kalinya saya lupa ada 20 ton atau berapa. Dan dari Kementerian Sosial juga untuk lauk pauk dan lain-lain termasuk dari BNPB. Jadi dari sisi permakanan itu alhamdulillah tidak ditemukan masalah. Memang yang menjadi perhatian kita sekarang adalah dari sisi kesehatan. Karena yang terdampak ISPA akibat paparan abu vulkanik ini, kalau dari data yang ada di dashboard kita, mungkin nanti para pendengar RRI bisa melihat langsung karena dashboard itu open access, Mbak. Jadi bisa dilihat oleh masyarakat umum, jadi kita bisa sama-sama saling kontrol gitu ya. Jadi itu yang terpapar ISPA itu ada sekitar 2.700-an masyarakat. Meskipun pada tahap ringan ya, karena terpapar abu vulkanik. Tapi kalau terpapar ringan ini terjadi terus-menerus pada kelompok rentan, misalkan lansia yang punya penyakit bawaan dan lain-lain, itu tentu bisa berakibat cukup signifikan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana caranya diupayakan. Kemarin kita bicara dengan Bupati agar penanganan sisi kesehatan, sisi medis ini bisa kita optimalkan. Kemudian yang menjadi concern masyarakat adalah pasca bencananya, karena mereka menyampaikan mereka punya kebun, mereka punya ladang yang bisa ditanami. Ini apakah nanti setelah status dari Gunung Lewotobi laki-laki ini memperbolehkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, apakah dari sisi ekonomi nanti bisa didukung rehabilitasi dan rekonstruksinya oleh pemerintah supaya mereka bisa menanam kembali. Nah, dari Kepala BNPB kemarin sudah menyampaikan program itu ada. Nanti tergantung dari usulan pemerintah daerah, karena datanya tentu saja memiliki pemerintah daerah. Masyarakat mana, punya siapa, by name by address-nya, ladangnya, ladang apa, luas berapa, nah itu nanti datanya kita lihat usulan dari pemerintah daerah. Baik ya, Pak Abdul, terima kasih sudah mengunjungi NTT juga ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk bersama dengan Pro 1 RRI ND pagi ini. Sukses selalu Pak Abdul, sehat-sehat ya. Terima kasih Mbak. Baik, update informasinya kami masih tunggu nanti. Mudah-mudahan masih berkenan untuk menyampaikan melalui Pro 1 RRI ND. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.